Sehari sebelum ditangkap polisi, Sekjen Forum Umat Islam yang juga koordinator aksi 313 Muhammad Al-Khattab sempat menggelar jumpa pers tentang persiapan aksi 313 di Jakarta. Saat itu Al-Khattab menjelaskan tujuan aksinya meminta Presiden Joko Widodo mencopot Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur Jakarta karena jadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Dalam mengingatkan kepada Bapak Presiden agar melaksanakan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan agar segera mencopot terdakwa dari jabatan gubernur. Namun, belum sempat memimpin aksi 313, polisi menangkap Al-Khattab hari ini dengan tuduhan makar di sebuah hotel di Jakarta. Polisi mengatakan mereka memiliki bukti yang kuat Al-Khattab terkait dengan kasus pemufakatan makar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan penangkapan didasarkan atas bukti yang mereka miliki dari kasus yang sudah mereka selidiki sebelumnya. Nah, jadi ini sudah kegiatan-kegiatan yang sebelum ada aksi, ya. Oh, itu sebelum ada aksi, bukan sebelum ada aksi dengan aksi ini, Pak ya? Sering dikaitkan karena kan aksinya hari ini, penangkapannya juga hari ini, jadi mau nggak mau kita berpikirnya pasti ada keterkaitan. Ya, intinya polisi ada laporan, kita lakukan penyelidikan, kemudian kita lakukan penangkapan. Oke. Apa berkaitan dengan aksi hari ini, Pak? Pasalnya 107, 110, ya di situ untuk permufakatan makar. Selain menangkap Al-Khattab, polisi juga menangkap 4 orang lainnya. Mereka dikenakan sangkaan pasal 107 KUHP, junto pasal 110 KUHP tentang pemufakatan makar. Berdasarkan pasal 107 KUHP, jika terbukti bersalah, mereka yang dijerat dengan pasal ini terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara. Sementara untuk pemimpin aksi makar bisa dikenai hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman seumur hidup. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan yang dijalani Muhammad Al-Khattab setelah dikenai tuduhan makar, kita akan berbincang dengan Kapitra Ampera dari tim advokasi GNPF MUI. Pak Kapitra, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapitra, terakhir bertemu dengan Pak Al-Khattab itu sebelum penangkapan? Ya, tadi malam saya akan live ya sama Ustadz Khattab ya. Lalu Khattab bilang sama saya, tadi saya diikutin oleh polisi satu mobil. Mobil saya, lalu saya ke sini naik motor. Saya bilang nanti Anda ditangkap itu kalau begitu. Bilang enggak lah, katanya kita kan tidak melakukan apa-apa. Ya akhirnya ada saya jam malam saya dapat kabar kalau dia ditangkap. Berarti setelah ditangkap sampai saat ini belum ketemu lagi, ketemunya sebelum ditangkap tadi ya? Sebelum ditangkap tadi malam. Ngobrol apa aja Pak soal aksi 313 ini? Jadi cuma bicara soal kelanjutan tuntutan di DPR ya, 212 ya. 21 Februari ya, karena ada rekomendasi dari DPR dan Komisi 3 dan pimpinan DPR untuk Presiden memberhentikan Basuki Cahayapurnama dari jabatannya sebagai gubernur. Berarti saat diikutin Pak Khattab sebetulnya sudah tahu akan ditangkap? Oh, dia tidak merasa, dia hanya bilang begini, saya tadi diikuti polisi katanya. Kok tahu itu polisi? Ya, dia tahu itu kalau polisi. Jadi disuruh mobilnya jalan dan mobilnya diikuti. Lalu dia datang ke News TV dengan motor. Ya saya bilang itu kamu boleh tangkap itu, saya bilang. Kok Anda berkesimpulan gitu? Oh, saya ini kan 30 tahun sudah jadi pengacara berhubungan dengan polisi juga sudah selama itu ya. Saya paham lah ya bagaimana perbuatan seperti itu ya. Akhirnya malam harinya ditangkap, setelah berpisah dengan Anda malam harinya ditangkap dengan tuduhan. Oh, dia ke tempat seseorang lagi ya. Sebelum ketemu saya, setelah ketemu saya ke tempat seseorang. Lalu habis itu ke Kempinski. Ya, ditangkap di Kempinski. Kempinski, Hatta. Akhirnya dengan tuduhan pemufakatan makar. Nah, saya tidak melihat dalam undang-undang ada kata pemufakatan makar. Yang ada seman spanning. Seman spanning itu ada pemufakatan jahat. Pemufakatan jahat yang diatur oleh pasal 104, 105, 106, 107, 108 dan juga ada pasal-pasal yang lain. Polisi menggunakan pasal 107 dan 110. Ya, ke 110 itu seman spanning, pemufakatan jahat ya. 107 itu pengulingan pemerintah yang sah. Ya, makar yang dilakukan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan, diancam dengan penjara paling lama 15 tahun. Anslag ya, anslag verfadiging ya, itu dalam bahasa Belandanya. Jadi harus jelas perbuatannya apa ya. Terus ada persiapan perbuatan ya, sehingga dia bisa disangka menjadi perbuatan ya, tindak pidana makar. Dan penyidik ya, polisi harus jelaskan ini ke masyarakat ya. Perbuatan apa? Mana tahu kita juga masyarakat tidak tahu ya.
apakah ini aksi ini sebagai suatu snowballs ya, puncak gunung es. Puncak gunung es dari apa? Dari suatu perbuatan permulaan. Nah, makanya polisi harus menjelaskan itu kepada masyarakat. Apakah atau sebaliknya, atau polisi ingin mengeliminir gitu ya, membungkam aspirasi-aspirasi masyarakat. Maka ini kan di masyarakat berkembang begitu banyak paradigma dan narasi-narasi hukum ya. Sorry Pak Kapitra, membungkam aspirasi masyarakat ini terkait dengan 313 maksud Anda? Iya, jadi ada dua alternatif. Alternatif pertama snowball ya, puncak gunung es ya, bahwa ada perbuatan permulaan. Polisi mengatakan ini tidak terkait dengan aksi 313. Tanggapan artinya Anda? Begini, ada perbuatan permulaan, terus puncaknya pada hari ini. Polisi harus buktikan itu, maka itu disebut dia makar, ya, menggulingkan pemerintah yang sah. Karena ada perbuatannya tadi ya, menurut Anda? Karena ada perbuatannya tadi. Tetapi pemerintah sengaja membungkam aktivitas aksi masyarakat yang sangat konstitusional dan dilindungi oleh undang-undang. Kalau Anda melihatnya lebih kemana? Saya menuduh seorang bakar itu kan sangat sangat amazing ya, sangat hebat sekali. Tentu harus ada pembuktian ya secara hukum. Karena ini perbuatan bukan main-main. Kemarin tokoh-tokoh nasional dituduh makar juga. Waktu 212. Iya kan. Sekarang tokoh agama, berarti negara ini betul-betul tidak aman ya. Saya juga prihatin gitu. Karena setahu saya aksi-aksi itu tidak menggulingkan pemerintah. Kalau aksi-aksi itu menggulingkan pemerintah, wah saya juga nggak mau ikut nih ya dalam gerakan ini gitu. Polisi mengatakan punya bukti permulaan yang cukup. Iya, kalau tidak polisi tidak bisa menahan ya. Polisi harus jelaskan ya ke masyarakat. Sekarang kita tidak bisa berandai-andai ya. Karena mungkin saja ya polisi punya bukti gitu, maka bukti itu harus dijelaskan. Itu yang harus kita tunggu dari kepolisian. Pak Kapitra sempat bertemu dengan Pak Al-Khattab sebelum ditangkap, berarti sebelum aksi ini juga. Sebetulnya aksi 313 ini berdasarkan yang diceritakan Pak Al-Khattab? Ya, saya tahu aksi 31 ini hanya meminta Presiden merespon surat dari Komisi 3 dan pimpinan DPR. Karena waktu 212 mereka bertemu menyampaikan aspirasi ke DPR. Lalu hari ini karena belum ada respon dari Bapak Presiden, mereka ingin menyampaikan petisi kepada Bapak Presiden. Dan itu aja agendanya saya tahu ya. Selebih itu? Gak ada, habis itu mereka habis asar pulang, itu agendanya. Dan mereka juga mengatakan nah ini aksi damai seperti yang sudah-sudah gitu ya. Dan tidak ada penggulingan pemerintah ya. Kalau ini ada yang terbungkus gitu ya, penggulingan pemerintah, ini dahsyat sekali ya. Ketika polisi mengatakan ini tidak terkait dengan 313, polisi memiliki bukti permulaan yang cukup dan menangkap Al-Khattab beserta pihak lain, ada 4, total jumlahnya ada 5 dengan Pak Al-Khattab. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda baca dari tindakan kepolisian ini, untuk apa menurut Anda? Ya berarti ada splitter ya, ada pemisahan tindakan. Artinya 313 sebagai bentuk aspirasi itu tidak boleh dihukum. Karena masyarakat lagi melaksanakan undang-undang. Karena aksi-aksi demo itu ada umbrella of law-nya. Dilindungi konstitusi. Ada payung hukumnya. Kecuali mereka melakukan destruktif atau menggeser niat baik itu kepada niat jahat dengan pemilihan pemerintah. Kita tidak tahu ya apakah ada persiapan-persiapan di situ. Kalau polisi mengatakan tidak terkait dengan ini berarti ada prolog-prolog gitu ya, upaya-upaya sebelum ya, upaya-upaya permulaan di luar aksi ini. Anda melihat juga tidak upaya-upaya permulaan itu? Saya tidak melihat ada indikasi apa-apa ya, tapi kan nggak tahu ya kan kalau orang ingin berbuat sesuatu pasti tidak terbuka ya, tetapi polisi harus membuktikan ini ya. Polisi harus membuktikan, tapi saya tidak melihat kesehariannya atau ya akan sejauh itu ya. Tapi makanya polisi harus membuktikan apa betul ini ya. Apa Ustadz ini melakukan gitu ya. Karena seorang ulama saya pikir dia tahu ya pemerintah yang telah dipilih secara aklamasi atau secara demokrasi begitu. Itu haram untuk dijatuhkan. Itu dari ajaran saya begitu. Kepolisian mengatakan bahwa penangkapan ini terpisah dengan aksi 313. Tapi sejumlah pihak NU, Muhammadiyah misalnya mengatakan bahwa aksi-aksi semacam ini tuh rawan ditunggangi sesuatu yang berbau politis. Ya kan selalu begitu ya. Setiap aksi itu selalu dicurigai.
Terutama sekarang umat Islam itu kan dicurigai terus ya. Dulu juga setiap aksi dianggap terjadi akan begini, akan begitu, ada teroris dan sebagainya. Tapi realitasnya mengatakan aksi itu damai, jutaan orang datang ke sini, ranting aja nggak patah, rumput aja nggak pernah diinjak gitu ya. Kita tidak boleh a priori ya dengan aspirasi masyarakat. Yang bicara 2 ormas terbesar di Indonesia loh, Pak. Katakanlah demikian, tapi peserta aksi itu juga dari 2 ormas terbesar itu. Mungkin institusinya tidak ikut dalam aksi, tapi semua kan 2 aksi itu kan di 2 ormas itu. Anggota aksi itu ya anggota 2 ormas terbesar itu. NU dan Muhammadiyah? Iya, betul. Pesertanya? Iya. Itu kan anggota 2 ormas itu yang peserta aksi. Cuman tidak membawa lembaga tentunya. Itu membawa personal ya. Tapi kan mereka kalau tidak mau hadir ya NU gitu ya. Kalau dikatakan bahwa aksi semacam ini rawan dengan politik, tipis sekali batasnya, apa tanggapan dari Anda? Adakah politisasi dalam aksi semacam ini? Harus kita lihat indikator-indikator. Kita nggak bisa menuduh menjudge begitu. Apa indikatornya bahwa ini ditunggangi? Kan harus ada indikatornya. Kalau hanya praduga-praduga secara ilmiah, sulit kita untuk memperdebatkannya. Tetapi kalau ada indikator A, B, C secara hukum itu dilanggar, itu melanggar hukum, ya tindak tegas. Secara hukum kalau itu ada indikator melanggar hukum, ya silakan polisi bekerja. Tetapi kalau tidak ada, ya harus dibebasin dong. Ya. Kalau tidak ada indikator-indikator itu. Sekarang kan polisi punya hak sampai 24 jam ini ya untuk mendalami. Ya kita biarkan saja polisi bekerja 1 kali 24 jam ini. Kalau sudah naik kepada penyidikan gitu, sudah jadikan tersangka, berarti polisi harus menyampaikan ke masyarakat dia telah mempunyai 2 alat bukti yang cukup untuk menjadikan seseorang tersangka atas dugaan tindak pidana makar gitu ya. Harus jelas itu. Yang Anda tunggu selain tadi penjelasan dari kepolisian berarti adalah apakah ini berhubungan dengan aksi 313? Apakah menurut Anda ini upaya untuk meredam aksi atau memang Anda berkeyakinan kuat bahwa polisi berkeyakinan bahwa ini beda sama 313? Sulit dipisahkan ya. Sulit dipisahkan bahwa penangkapan ini tidak terkait dengan 313. Opini masyarakat akan membacanya ya. Bahwa ini menurunkan outrageous gitu ya, menurunkan tensi demonstran gitu. Tetapi itulah gunanya polisi menjelaskan ke masyarakat kalau ini tidak ada hubungannya dengan aksi 313. Karena Undang-Undang nomor 9 tahun 98 menghalangi orang demonstrasi itu bisa dipidana 1 tahun ya, pasal 18. Jadi tidak sesederhana itu. Nah, saya tidak tahu apakah polisi untuk mencegah aksi demo ini atau emang polisi sudah mengikuti gerakan-gerakan tokoh-tokoh ini sehingga polisi khawatir kalau puncak dari kegiatan itu 313. Maka polisi mengambil tindakan. Makanya kita ingin dengar dari polisi penjelasan resmi tentang substansi kasus. Sehingga masyarakat tidak berprasangka buruk kepada kepolisian gitu. Penjelasan resmi itu tampaknya akan kita dengar sesaat lagi Pak Kapitra karena Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yono juga akan bergabung dengan kita. Anda tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita sedang bahas penangkapan koordinator aksi 313 dan sejumlah pihak lain. Apakah terkait dengan aksi 313, terkait dugaan makar seperti yang dikatakan oleh kepolisian atau apa? Tetap bersama kami di Kompas Petang. Saya masih bersama Kapitra Ampera, tim advokasi GNPF MUI, dan kita tadi ngobrol soal penangkapan 5 orang terkait aksi 313. Pak Kapitra bertanya tadi ke kepolisian apa alasan kepolisian menangkap ke-5 orang ini. Untuk mengetahui jawabannya, kita tanya kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Argo, Kombes Argo Yono. Pak Argo dengan Riko, selamat sore. Selamat sore, Mas Riko. Pak Argo, ke-5 orang ini ditangkap, Anda mengatakan tidak terkait dengan 313. Jadi intinya begini Mas Riko ya. Jadi kepolisian mendapatkan laporan informasi ada kegiatan ya, kegiatan pertemuan ya, ada pertemuan. Adalah 2 lokasi ya, ada di Kalibata dengan di Menteng di situ. Dalam pertemuan itu ada beberapa orang di situ ya di mana
membicarakan di situ. Ada topik yang dibicarakan, ya. Kemudian ada juga hasil pembicaraan juga ada di situ. Ya. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan itu di dua tempat itu ya, membicarakan mengenai ya topiknya yang pertama adalah untuk melengsarkan pemerintah yang sah itu ya, dari hasil itu. Kemudian yang kedua adalah untuk memaksa menduduki gedung DPR MPR. Dan yang ketiga adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Jadi ada beberapa poin yang didapatkan seperti itu. Dan kemudian juga dari penyidik masih mendalami juga ada beberapa kegiatan yang nanti masih didalami oleh penyidik berkaitan dengan unsur daripada permufakatan makar itu. Siapa saja yang bertemu di dua lokasi itu, Pak? Ya ini masih penyidik masih mendalami ya. Penyidik yang masih dalam memeriksa tersangka ini. Dan tentunya itu sudah ada dipunyai oleh penyidik tentunya. Ya. Pak Al-Khattab salah satunya? Ya salah satunya demikian. Gitu. Baik Pak Argo, dalam pasal itu, pasal 107, 110 yang Anda sebutkan, ketika makar, koreksi saya salah, bukankah harus ada perbuatan pendahuluannya? Pertemuan itu juga dijadikan sebagai perbuatan pendahuluan itu? Ya intinya bahwa pasal yang kita sangkakan adalah pasal 107 dan 110. Tentunya bahwa pasal ini adalah delik formil, ya bukan delik material. Dalam delik formil ini seseorang bermufakat untuk tujuan itu sudah bisa dikenakan pasal ini karena dia mempunyai tujuan dan kemudian dalam pertemuan-pertemuan itu ada yang akan dilaksanakan. Jadi tidak harus perbuatan itu harus terpenuhi atau terlaksana, tetapi perencanaan saja sudah bisa dikenakan pasal seperti ini 107 dan 110. Demikian Mas Riki. Sejauh ini pemeriksaannya sudah sampai tahap apa Pak? Apa yang bisa dibagi kepada pemirsa keterangan? Karena tentu tadi Pak Kapitra juga sulit mengatakan untuk mengasosiasikan ini dengan aksi 313. Jadi gini, jadi sementara ini masih didalami. Ya tadi kan akan diperiksa kan tentunya harus mempergunakan pendamping ya, lawyer. Jadi kita masih saat ini belum selesai dan kita belum mendapatkan informasi dari penyidik apakah hasil yang didapat di dalam penyidikan untuk hari ini. Demikian Mas. Jadi kami ingin konfirmasi lagi, yang ditangkap ada berapa orang Pak? Ada 5 Mas itu, ya, ada 5 itu. 5 orang, dan salah satunya adalah betul mantan suami dari ketua Bawaslu. Jadi ada 5 orang yang kita tangkap ya, yang ada beberapa. Yang pertama adalah yang berinisial ZA ya, itu ada. Kemudian ada IR ya, dan ada MAK ya, kemudian ada VN dan MFS itu. Dan semuanya ini sedang kita dalami, sedang kita lakukan penyidikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, selain tadi ada pertemuan di 2 lokasi membicarakan soal pemufakatan makar itu, apalagi bukti yang dimiliki oleh kepolisian? Ya tentunya ada ya bukti-bukti petunjuk, surat ya, ada dari hasil daripada pertemuan ya. Itu juga sudah kita kumpulkan ya untuk jadikan sebagai barang bukti dalam menangani kasus ini. Sudah berapa lama pertemuan-pertemuan semacam ini berlangsung Pak Argo sampai akhirnya diputuskan baik ini harus ditangkap? Ada beberapa ya yang saat ini kami masih penyidik mendalami, kami masih menunggu informasi dari penyidik. Ada beberapa kali pertemuan dan di mana tempatnya, siapa saja, apa saja yang dibicarakan, kemudian hasilnya apa gitu. Kami masih menunggu dari penyidik, sekarang masih bekerja. Tentunya kami harus sabar ya. Dan kita tunggu saja Mas Riko untuk hasil dari pemeriksaan. Itu rentang waktu pertemuannya kapan Pak Argo? Gimana? Rentang waktu pertemuan-pertemuan berbicara seputar dugaan makar tadi itu kapan? Ya intinya bahwa kegiatan-kegiatan itu sudah kita ketahui ya, dan kemudian sudah kita lakukan penyelidikan, kemudian sudah kita identifikasi ya
seperti yang tadi saya sampaikan, di mana itu lokasinya ya, kemudian di mana itu apa pembicaraannya ya, sudah kita lakukan identifikasi. Pak Argo, tahan sejenak, saya ke Kak Pitra sebentar. Pak Kapitra, tadi alasannya sudah dijelaskan, ada pertemuan-pertemuan, ya dugaan makarnya ada di situ. Jadi begini, 110 itu adalah pintu masuk ya dari suatu kemufakatan jahat. Apa perbuatannya adalah aslah, perbuatan makar. Makar 107 itu yang mengatur penggulingan pemerintah yang sah. Itu harus dibuktikan niatnya. Apakah niatnya bisa dibuktikan sehingga maka pasal ini bisa diberlakukan. Saya ingin berpesan pada sahabat-sahabat di kepolisian, tolong dibuka sejelas-jelasnya ke masyarakat supaya tidak ada opini yang menyesatkan. Artinya pasti ada persiapan yang mempunyai bukti ya bahwa ada niat yang dapat dibuktikan bahwa pasal itu dipenuhi. Itu pertama. Kedua, ini masih perception ya, masih praduga. Tentu dia in nonsense ya, praduga tidak bersalah tentu menjadi stressing ya untuk polisi melakukan suatu tindakan penyidikan. Undang-undang memberikan kewenangan kepada polisian untuk menyidik, tetapi polisi juga jangan memberikan hak-hak tersangka atau terperiksa, hak-hak terperiksa, karena terperiksa juga pertama harus didampingi. Memang sejauh ini Anda melihat ada hak yang diabaikan? Tadi sudah mulai ada pemeriksaan awal ya. Pemeriksaan awal itu karena orang sudah ditangkap harus didampingi ya oleh penasihat hukum. Karena nanti semua pemeriksaan itu bisa cacat hukum dan bisa dinyatakan batal demi hukum. Dan itu dari awal polisi harus memberikan hak tersangka atau hak terperiksa ini untuk bisa didampingi. Sehingga apa? Sehingga ada transparansi ya, sehingga ada akuntabilitas ya. Sejauh ini ada nggak transparansi itu menurut Anda? Nah kan ini masih di dalam nih ya, makanya tadi sudah mulai diperiksa, saya mau berpesan supaya didampingi, diberikan tim advokat masuk ke dalam ya. Kita tanya dulu ke Pak Argo. Pak Argo, perkembangan terbarunya apa? Sudah jadi tersangka atau masih apa kapasitasnya ini yang 5 orang ditangkap tadi? Ya, namanya sudah ditangkap berarti sudah menjadi tersangka karena ada 2 alat bukti yang cukup ya, demikian. Dan kita juga apa yang telah disampaikan Mas Kapitra sama kita tawarkan siapa sebagai pendamping, sebagai lawyernya. Dan tentunya sebelum kita mendatangkan lawyer atau menunggu lawyer datang, tentunya kita akan untuk komunikasi, namanya komunikasi, ngobrol itu kan tidak ada salahnya ya untuk ngobrol dengan tersangka ini. Selama tersangka ini mau menyampaikan ya, kita ngobrol berkaitan dengan apa itu keluarganya atau apa dan sebagainya. Pak Argo. Dan tentunya kita tahu itu ya, kita tahu berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan harus didamping oleh pengacara, kita tahu di situ. Pak Argo, tadi Anda mengatakan sudah ada rangkaian pertemuan membicarakan soal dugaan makar. Kenapa ditangkapnya semalam? Karena sulit akhirnya bagi kita untuk tidak mengasosiasikan ini dengan gerakan aksi 313. Saya rasa pas kebetulan saja ya, berkaitan dengan adanya kegiatan unjuk rasa ya. Karena unjuk rasa kan sudah dari tim ya FUI sudah mengajukan permohonan pemberitahuan ya, dan kemudian berkaitan dengan kegiatan permufakatan makar ini pun kan berbeda. Artinya berbeda lokasi ya atau berbeda case yang karena yang di dalam pengajuan pemberitahuan 31 Maret unjuk rasa ini kan Bapak Arhab di situ ya, dan ini yang kita tangkap tadi malam kan Sekjen FUI dan kawan-kawan di situ. Jadi kebetulan saja, tetapi kita kan sudah ada suatu penyelidikan yang kita lakukan di dalam penangkapan itu ya. Jadi kebetulan saja ketika diasosiasikan ini untuk katakan sejumlah pihak merasa bahwa untuk menggembosi aksi 313. Saya rasa tidak begitu ya. Yang terpenting bahwa kepolisian sudah sesuai prosedur dan secara profesional kita sudah mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam KUHP, dan sesuai dengan peraturan Kapolri di dalam administrasi penyidikan.
Pak Kapitra, sudah sesuai prosedur kepolisian menganggap ini semua? Tentu penangkapan itu harus ada surat penangkapan. Kalau sudah terpenuhi tentu ya. Kedua ya harus tuntas. Jangan seperti yang kemarin itu ya. Kemarin juga pas hari H ditangkap berapa orang, lalu sampai sekarang kan masyarakat masih menunggu. Belum sampai ke pengadilan. Sehingga kita ini masyarakat juga ingin tahu perbuatan apa sih gitu ya. Seperti apa perencanaan awalnya. Jadi jawaban Pak Argo tadi tidak buat Anda... kita harus tunggu, kita nggak bisa mengambil kesimpulan juga baru. Tentu polisi juga ingin mendalami, terus kita juga akan memberikan kesempatan kepada polisi untuk membuktikan. Saya tidak mau membangun opini atau a priori ya kepada karena siapapun. Sudah tersangka sekarang. Ya tersangka itu bisa juga tersangka nanti di SP3 juga bisa ya. Ini kan bukti permulaan yang cukup ya. Nanti kan ada perkembangan, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat petunjuk dan ada keterangan tersangkanya juga ya. Kita berikan ruang yang cukup untuk kepolisian melakukan penyidikan, tetapi harus diberitahu ya sebagai progres ya. Karena itu hak masyarakat ya. Hak tersangka juga perkembangan perkaranya sehingga kita melihat ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang betul diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Baik, itu yang nanti akan kita tunggu bersama Pak Kapitra. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Kapitra Ampera dari tim advokasi GNPF MUI, Pak Argo Yono, Kombes Argo Yono, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Terima kasih telah meluangkan waktu berbicara dengan kami di Kompas Petang. Usai jeda di Kompas Petang, pembunuhan sadis saudara terjadi di dalam lingkungan Sekolah Semi Militer SMA Taruna Nusantara Magelang.